Hai, selamat datang di podcast Minggu Ceria. Di podcast ini biasanya akan ditampilkan beberapa cerita dari tunanetra dan bermain game serta demonstrasi aplikasi, namun tidak penuh. Ada cerita apa hari ini? Selamat mendengarkan. Baik, selamat hari ini kembali rekan-rekan podcast Bali Blind Podcast dimanapun berada. Sudah lama sekali saya tidak mengudara di kesempatan hari ini. Kembali kita berada di episode terbaru dari aplikasi podcast kita, yaitu dimana episode ini adalah episode Minggu Ceria, ya. Episode sekarang hari Senin di tanggal 25 Agustus 2020 setelah penerapan yang namanya new normal, ya. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran transportasi online di kalangan disabilitas, di mana transportasi online itu sebenarnya dapat berfungsi untuk membuat rekan-rekan disabilitas untuk berkegiatan di luar rumah, seperti halnya melakukan aktivitas di tempat mereka pentas, ataupun ya kalau seandainya teman-teman disabilitas netra yang berprofesi sebagai musisi sudah pasti memerlukan transportasi ini untuk pergi ke tempat pementasan. Oke, baik, kita akan bahas dulu apa sih itu transportasi online. Nah, transportasi online itu adalah sebuah mode transportasi di mana mereka, para driver atau para supirnya, menggunakan yang namanya aplikasi untuk menerima pesanan ataupun menerima penumpangnya. Dan juga sebaliknya, penumpang menggunakan aplikasi untuk memesan ataupun mencari pengemudi dalam hal bepergian. Dan modenya ada banyak, ya. Yang dulu terkenal sebelum mode transportasi sekarang itu adalah Bluebird. Bluebird itu adalah taksi berbasis online, ya, yang biasa kita pesan kalau tidak salah itu melalui telepon. Telepon ke kantor taksi tersebut. Dan mereka juga mengembangkan aplikasi pemesanan online. Nah, kemudian lambat laun muncul Grab. Nah, Grab ini harganya relatif lebih murah, dan mobil yang digunakan adalah mobil pribadi. Jenisnya pun bermacam-macam, ya. Ada mobil yang besar, ada yang kecil, dan tergantung dari apa yang kita dapatkan pada saat melakukan pemesanan. Itu. Nah, Grab itu kalau tidak salah terkenalnya dulu itu hanya mobil saja, ya. Mobil. Kemudian lama-kelamaan Grab muncul motor. Di Grab itu muncul motor atau membuka layanan motornya. Dan ini juga hampir sama dengan ojek konvensional. Motor yang digunakan adalah motor pribadi dan jenisnya juga bermacam-macam. Dan sistem pemesanannya juga hampir sama
yang mobil itu ya. Jadi memang apa yang kita klik sementara itu yang akan datang gitu. Nah setelah itu muncul food. Mereka tidak hanya melakukan transportasi untuk menjemput dan mengantar, tetapi kita juga bisa melakukan pemesanan makanan mulai dari pemesanan di restoran, warung makan dan sebagainya melalui aplikasi itu. Nah, sebelum adanya Grab, kita membahas di tahun 2014 atau 13 ke bawah. Itu yang terkenal adalah Gojek. Nah, Gojek itu dulu terkenalnya dengan motor, guys. Gojek itu dia menggunakan motor, dan pertama juga dia memiliki fitur untuk kita bisa memesan makanan di sana, kayak gitu. Nah, disusul oleh Grab, dan sekarang muncul lagi ada yang namanya InDriver, kemudian Maxim, dan yang terbaru saat ini adalah Maxim, guys. Kalau untuk masalah harga dan juga estimasi waktu yang dibutuhkan untuk kita sampai di tempat tujuan itu sangat berbeda ya. Kalau Grab sekarang itu mereka sudah banyak driver ya. Kalau dibilang sudah banyak driver, banyak sekali drivernya sekarang. Makanya kalau kita pesan Grab itu 1-2 menit kita tunggu, itu driver bakal sampai di tempat penjemputan, dan juga kita bisa lebih cepat untuk sampai di tempat tujuan kita. Kayak gitu. Namun lain halnya dengan Gojek dan Maxim. Nah, kalau Gojek dia tuh butuh waktu sekitar 10 menit untuk melakukan pencarian driver. Kemudian driver itu akan datang, estimasi waktunya mulai dari 5 menit sampai 3 menit. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan Maxim? Nah, Maxim ini tergolong alat transportasi atau mode transportasi online yang masih baru. Jadi untuk mencari driver itu Maxim butuh waktu 5-6 menit. Dan kemudian estimasi waktu driver sampai di tempat penjemputan kita adalah 9 menit kira-kira. Jadi masih sedikit ya drivernya. Gitu. Nah, setelah kita tahu apa sih mode transportasi online itu, dan sekarang kita bahas tentang peran mode transportasi online bagi penyandang disabilitas, khususnya para tunanetra. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal, peran mode transportasi bagi penyandang disabilitas netra, khususnya yang online, itu sangat penting. Karena memang selain daripada kita dapat melakukan aktivitas di luar rumah, atau bahkan kita bisa berkunjung ke sanak saudara ataupun teman gitu kan, itu peran aplikasinya juga sangat penting. Karena memang aplikasi yang aksesibel bagi para disabilitas netra membuat mereka dapat melakukan pemesanan dengan nyaman. Ya, jadi itu adalah peran penting umum dulu ya. Nah, kayak gitu. Apakah mereka penyandang disabilitas netra juga dapat melakukan pemesanan makanan melalui mode transportasi tersebut? Jawabannya ya,
Karena memang sering sekali kita para penyandang disabilitas merasa ingin mengetahui dan merasakan makanan-makanan yang kita makan gitu kan. Dan pastinya mencarinya tidak sembarangan. Yang dicari adalah makanan-makanan yang memang diinginkan saat itu. Gitu. Nah, jawabannya sangat berperan penting ya. Nah, belakangan ini rekan-rekan disabilitas netra menggunakan aplikasi moda transportasi online dengan fitur live-nya yang dimiliki oleh Gojek ya. Nah, di situ ada GoClean. Dengan bantuan GoClean itu teman-teman disabilitas tidak susah untuk melakukan sistem pembersihan di rumahnya ya. Mulai dari membersihkan kamar mandi, menyapu lantai ruangan, kemudian ya membersihkan selok, apa ya istilahnya, bukan selokan ya, tempat pembuangan gitu ya, masih bisa gitu. Namun untuk saat ini rekan-rekan disabilitas netra masih ada memang yang menggunakan, namun kebanyakan belum berani ya menggunakan itu. Karena memang kalau untuk menggunakan mode ini, penyandang disabilitas harus melakukan negosiasi terhadap adik atau saudara sanak saudaranya agar menemani si driver atau si pembersih yang diorder untuk melakukan pembersihan. Karena kalau tidak, ya kalau kita sendiri ya, yang namanya penyandang disabilitas netra itu mengalami kekurangan dalam hal penglihatan gitu kan. Si penyandang disabilitasnya kan punya HP, punya laptop, punya segalanya. Itu takutnya ketika mereka melakukan pembersihan, ya kita nggak tahu ya, mungkin drivernya punya niat baik atau jahat gitu kan. Laptop atau HP kita bisa raib di bawah dia gitu, nggak tahu kan. Atau mungkin kalau yang punya ATM gitu di atas meja atau dompet gitu, dompetnya mungkin bisa raib di atas meja gitu. Makanya sangat jarang penyandang disabilitas untuk menggunakan aplikasi ini atau fitur ini, yang netra ya khususnya. Mungkin kalau penyandang disabilitas lain seperti yang daksa mungkin sudah sering menggunakan ini, karena mereka masih bisa melihat kayak gitu. Mereka masih bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh si pembersih itu. Gitu. Nah, kemudian setelah peran masih nggak ada driver yang ya suuzon ya, bilang jangan suuzon ya. Baru tunanetra yang pesan, drivernya malah tolak pesanannya, atau bahkan pesannya diterima terus dia pergi ke lokasi. Setelah tahu kliennya seorang tunanetra, langsung di cancel. Nah, jawabannya ya masih ada. Saya memiliki seorang kawan, memang sih saya kenalnya di Facebook ataupun di seminar-seminar ya. Namanya rekan saya itu Ramaditya Adhikara. Mas Ramaditya ini punya pengalaman katanya. Dan memang pengalaman ini memang real, saya baca di statusnya di Facebook ya. Dia melakukan pemesanan transport online ya. Nah, pesanannya diterima teman-teman. Oke, diterima. Saya menuju lokasi gitu. Itu kata driver. Nah, singkat cerita, setelah sampai di lokasi dan mengetahui bahwa si kliennya ini tunanetra,
si drivernya minta cancel katanya dengan alasan yang tidak masuk akal. Alasannya apa? Mas, bisa di cancel aja mas, saya nggak berani, belum berani nganterin masnya karena masnya tunanetra gitu. Takutnya saya salah jalan atau gimana. Ya, Mas Rama ini memang sifatnya kan, karena dia sudah sering menggunakan transport kan, dia coba untuk menjelaskan, bisa kok mas, kenapa saya sering menggunakan ini, karena emang saya sering sampai di tempat tujuan dan sebagainya. Ya tapi karena drivernya ngotot untuk minta cancel, ya di cancel lah sama Mas Ramanya atau drivernya mau cancel ya. Itu. Nah, setelah statusnya Mas Rama ini viral, nah mungkin beliau ini punya inisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke pihak driver, ke pihak kantor ya, ke pihak kantor. Karena kan kalau kita yang cancel kan bisa ya, kita lapor ke pihak kantor dengan mengeklik tombol bantuan di sana. Nah, di situ ada cekcok dengan driver dan sebagainya. Nah, di situ dia akan menjelaskan, orderan saya diterima, cuman saya nggak mau dianterin. Drivernya minta cancel dengan alasan saya tunanetra. Setelah itu viral. Nah, kemudian ada salah satu rekan baiknya mungkin ya, Mas Rama ini sangat beruntung sekali punya rekan yang bekerja di kantor Grab atau Gojek lah, atau enggak tahu lah saya, entah itu Gojek atau Grab yang dipesan. Nah itu, nah dia kemudian memanggil itu si drivernya, dan kebetulan Mas Rama ini tahu nama drivernya, DK motornya, dan nomor HP-nya. Karena kan jelas kan kalau kita sudah namanya punya aplikasi moda transportasi, nama driver, DK motor, dan nomor handphone kita bisa ketahui. Kecuali Gojek ya, kalau Gojek nomor HP susah, kecuali nama driver dan DK motor saja. Gitu. Nah, setelah itu viral, saya kembali ke cerita tadi. Nah, katanya Mas Rama ini dipanggil ke kantor driver untuk bertatap muka langsung dengan driver yang bersangkutan gitu, untuk melakukan konferensi pers gitu. Kenapa ini? Kok saya tunanetra, kenapa Mas yang minta cancel gitu. Nah, ceritanya ini katanya drivernya nangis guys, nggak bisa ngomong dia karena emang yang dihadapi bos-bosnya Grab semua atau Gojek semua gitu ya. Kalau dia tetap mempertahankan itu, ya bisa sebenarnya Mas Rama mengajukan itu biar driver dipecat kalau mau gitu. Nah, akhirnya di depannya driver itu dia ngomong sama bosnya itu, iya betul pak, kalau waktu itu saya order dan yang terimanya mas ini. Setelah masnya ini sampai di lokasi, saya tunanetra, mas ini minta cancel mas, dengan alasan dia takut katanya. Padahal sebenarnya saya dari dulu udah sering pakai aplikasi ini untuk melakukan transport. Saya sampai kok di tempat tujuan, saya bisa kok pakai aplikasi ini. Dan bahkan memang saya sering menggunakan aplikasi ini untuk pergi kemana-mana dan sampai gitu.
Nah, dengan mendengar ceritanya itu si drivernya katanya nangis. Minta maaf katanya. Minta maaf Mas ya. Saya bukan bermaksud untuk dia bilangnya, saya bukan bermaksud untuk menjelekkan ataupun menilai Mas dalam hal disabilitas gitu. Saya terbawa oleh pokoknya saya bodoh Mas. Saya nggak tahu kalau disabilitas itu sebenarnya bisa. Saya ini orang jahat katanya. Saya driver yang nggak tahu diuntung. Saya berterima kasih terhadap Mas yang mau memberikan saya pelajaran kalau sebenarnya disabilitas itu juga dapat melakukan aktivitas halnya sama dengan yang normal. Ya begitu, akhirnya konferensi persnya selesai. Permintaan maafnya diterima sama rekan saya ini. Dan sekarang mudah-mudahan sih tidak ada lagi diskriminasi terhadap rekan disabilitas yang dilakukan oleh driver. Ya, moda transportasi apapun itu. Mulai dari Gojek, Grab, Maxim, InDriver, dan yang lain. Saya harap mereka juga sudah mengerti tentang keadaan kita disabilitas yang mampu melakukan apa saja yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang masih bisa melihat, termasuk melakukan order transport online. Nah, kemudian setelah kita bahas kendala, apa saja sih harapan rekan-rekan disabilitas terhadap kemajuan aplikasi transport online ini? Banyak ya. Sebenarnya banyak harapan, apalagi musim COVID-19 ini ya. Di pandemi ini masih banyak rekan-rekan disabilitas tunanetra yang bisa artinya melakukan kegiatan di luar rumah dengan mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Sekarang kendalanya lebih besar lagi nih guys. Saya dengar dari teman-teman saya, katanya ada beberapa driver yang itu dilakukan pemesanan ya. Setelah pemesanan dikonfirmasi, pemesanannya diterima, si driver ini katanya ngotot atau gimana, nggak ngerti juga. Karena corona itu, dia katanya, aduh saya nggak mau, batalin aja mas ya, saya takut saya ketularan gitu. Dikira si disabilitas ini bawa virus gitu. Ternyata enggak sih. Disabilitas netra ini sehat semua. Gitu. Jadi ya sekarang tergantung kitanya ya menilai driver ini seperti apa. Tapi jangan sampai ya kejadian seperti Mas Ramaditya ini terulang lagi ya, hanya gara-gara kita disabilitas, orderan kita di cancel gitu ya. Memang sih rating driver turun, tetapi kita juga kecewa kan karena orderan kita di cancel. Dan parahnya drivernya udah di tempat tujuan kan, artinya sudah dijemput kita gitu. Ya paling tidak kita bisa ambil kebijaksanaan lah. Oh iya dia disabilitas. Kita sebagai driver ya harus terima pesanannya. Ya tanyalah, mas ini lokasinya sudah sesuai ya gitu. Oh iya sudah sesuai. Jadi nanti kan si disabilitas ini kan karena dia sudah sering kan tahu dia, mas nanti tolong turunkan saya di depan ini sudah jelas. Jadi driver ini tugasnya hanya mengantar sampai di tujuan, tidak memikirkan konsekuensi yang ditimbulkan. Itu
disabilitas dan sebagainya. Gitu. Karena melihat dari kebiasaan para disabilitas itu untuk melakukan pemesanan di aplikasi transport online, ya kita harus hormat gitu. Sama halnya dengan rekan-rekan yang tuli gitu kan. Ada yang tuli pesan Grab, ya si driver harus ngerti yang disabilitas ini memerlukan bantuan gitu. Nah, ngomongin masalah disabilitas dan transport online serta di masyarakat, sampai sekarang masih belum ada penyetaraan sosial. Kita masih belum diberlakukan sama, guys. Disabilitas itu masih belum diberlakukan sama. Bukan hanya kita berbagi informasi tentang mode transportasi online saja. Nah, di masyarakat juga kita masih belum diperlakukan sama. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan kita ini, para disabilitas ya. Hanya merekalah sesama disabilitas atau masyarakat disabilitas yang mengerti dengan keadaan kita gitu. Bukan gimana, bukan apa-apa, bukan hanya masyarakat saja, termasuk orang tua dan keluarga kita sendiri yang masih belum tahu dan kurang paham tentang penyetaraan sosial ya disabilitas. Kita jujur ngomongnya di sini karena memang bukannya apa ya, di Indonesia masih banyak keluarga yang ya mungkin punya saudara disabilitas. Mereka sudah sekolah, sudah kerja, sudah kuliah dan sebagainya mungkin ya. Kita nggak tahu di luar dari mode transportasi online dan juga di luar dari lingkungan masyarakat saya sendiri. Di luaran sana juga masih banyak keluarga yang saya dengar ceritanya, bahkan katanya masih kurang pengetahuannya tentang disabilitas itu seperti apa. Dan bahkan kebutuhan mereka pun mereka nggak tahu gitu loh. Maksudnya bukan nggak tahu gimana ya. Memang mereka suka main apa, dibelikan segala macam, itu normal. Tetapi kebutuhan psikis yang saya bilang. Kenapa saya bisa bilang kebutuhan psikis? Karena masih banyak orang-orang normal yang menganggap kita disabilitas itu masih suka bermain gitu. Belum pantas untuk bekerja gitu. Ngumpul ke teman-temannya itu. Padahal ada sesuatu yang harus mereka share gitu kan. Dianggap oleh orang-orang normal kadang-kadang ya ngumpul melakukan pekerjaan yang aneh gitu loh. Artinya kita ngumpul itu dikira ya melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Mereka belum mengerti apa yang kita inginkan. Maksudnya kita ngumpul itu tujuannya apa sih gitu. Mereka belum tahu. Apa yang kita sharingkan ke teman-teman kita tuh mereka nggak tahu gitu. Nah, sama halnya dengan yang kita bahas sekarang, driver online ini belum tahu apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kita disabilitas tuh masih banyak driver yang nganggap ini orang buta yang pesan, cancel aja lah gitu. Ini orang tuli yang pesan, cancel aja lah gitu. Masih banyak itu. Bukan kita tunanetra aja, teman-teman disabilitas lain juga banyak yang mendapatkan cacian seperti itu. Padahal mereka sebenarnya udah, kalau dilihat udah bagus, udah kerja, dan bahkan mereka sering menggunakan transport online untuk pergi ke
kantornya atau ke tempat kerjanya. Seperti kita para musisi pergi ke tempat restoran gitu ya, untuk bukan ngamen aja, sudah reguler ya. Mereka kan menggunakan mode transport itu untuk pergi ke sana gitu. Makanya banyak orang yang bilang mode transportasi online itu adalah teman disabilitas. Dulu ada memang promo atau slogan khusus untuk disabilitas, Grab gerak namanya. Jadi tolong bantu disabilitas. Namun itu juga masih kurang sebenarnya. Kurangnya di mana? Ya di drivernya sendiri. Kalau kantornya udah oke, drivernya ini masih yang masih belum mengerti tentang kita disabilitas. Driver sudah di training sudah di ini sudah. Dan kadang-kadang begini. Wah, baru kita tunanetra, driver itu nganggap paling ini saya nganterin dia terus dia nggak bawa uang gitu. Ini tunanetra ini nggak tahu uang, dia paling nggak punya uang dia gitu. Masih banyak anggapan-anggapan bodoh bagi kita sebenarnya. Kita tuh dianggap seperti anak umur 14 tahun ke bawah ya. Atau bahkan jangan dianggap seperti anak umur 14 tahun ke bawah. Kita masih dianggap seperti anak umur 3 tahun yang masih belajar jalan, guys. Lucu ini. Masih banyak anggapan-anggapan lucu di masyarakat umum tentang kita disabilitas netra gitu. Nah, dari penjelasan di atas, mudah-mudahan teman-teman pendengar semua bisa mengambil inspirasi dari obrolan kita di hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Bali Blind Podcast. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mohon maaf apabila terjadi mungkin salah-salah kata yang menyinggung rekan-rekan semua mendengarkan ini. Dan saya harap teman-teman semuanya masih setia di channel Bali Blind Podcast untuk mendengarkan podcast saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman pendengar. Saya undur pamit. Selamat hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode Minggu Ceria. Harapannya ada manfaatnya ya guys. Jangan lupa, sampai jumpa minggu depan.